Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi Rasulillah ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Pertama dan utama sekali, marilah kita sama-sama mengucapkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama. Di mana pada pagi yang cerah ini kita sudah dapat melangkahkan kaki, mengayunkan tangan untuk hadir pada rapat hari ini. Sekaligus saya juga meminta waktunya untuk memberikan pemahaman tentang pembelajaran berdiferensiasi. Selanjutnya selawat beriring salam, tidak lupa pula kita aturkan kepada arwah junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari alam kegelapan kepada alam yang terang benderang seperti yang kita rasakan pada saat ini. Bapak Ibu guru-guru hebat SMK 3 Bungko yang saya hormati, Bapak Kepala SMK Negeri 3 Bungko, rekan-rekan wakil, rekan-rekan kepala jurusan Kasubag, rekan-rekan Bapak Ibu guru dan DU. Pada hari ini saya minta waktu Bapak Ibu untuk memberikan pemahaman tentang pembelajaran berdiferensiasi. Ini termasuk modul calon guru penggerak yang harus saya imbaskan juga kepada. Sebenarnya walaupun pemahaman ini tidak kita berikan, tapi sebenarnya kita sudah melaksanakan walaupun sebagian, karena dia tidak masih ada berhubungan misalnya dengan kurikulum CBSA, dengan kurikulum berdasarkan kompetensi, terus KTSP juga, itu semuanya ada berhubungannya. Ini mungkin pemahamannya kita tujukan kepada kebutuhan siswa. Bapak Ibu, kita mulai seperti biasa. Mari kita duduk dengan bersandar sejenak sambil menarik nafas lambat-lambat, kemudian mengeluarkannya juga lambat-lambat. Rasakan darah kita itu mengalir dari jantung ke seluruh tubuh. Dan kita rasakan juga nikmat Tuhan yang sudah diberikan kepada kita. Hadirkan Tuhan di dalam hati kita. Kemudian rasa penat, lelah, hati yang mungkin lelah juga kita hilangkan karena kehadiran Tuhan di dalam hati kita. Semuanya kita anggap ibadah. Sudah Pak Ibu? Sudah fresh ya? Oke, Bapak Ibu. Oke, sebelum kita lanjut Bapak Ibu, ini ada ice breaking sedikit. Boleh Pak Ibu ya? Semangat. Bapak Ibu, apabila saya meletakkan tangan di sini, Bapak Ibu meletakkan kita. Kemudian saya mengatakan ini adalah guru SMK. Terus kalau saya mengatakan ini hebat, berarti kita guru SMK. Kita mulai Pak Ibu ya. Ulang lagi. Oke, tepuk tangan Pak Ibu ya. Terima kasih, ice breakingnya sudah kita lakukan. Mudah-mudahan kita segar untuk menerima materi ini walaupun sebentar. Dan saya juga memohon para kepala sekolah, mungkin jam 12 nanti saya menjadi lupa. Kami ada latihan coaching, terus nanti jam setengah 2 langsung dipraktikkan coachingnya lewat Google Meet saja. Baik Pak Ibu, pada hari ini kita mungkin dengan tidak sadar sudah kita laksanakan. Cuman
pada kurikulum merdeka, walaupun nanti tahun 2023 kita belum kurikulum merdeka, tapi semangat kurikulum merdeka itu harus kita lakukan. Sehingga nanti kalau memang nanti jadi 2024 itu memang harus mau tidak mau, itu tergantung nanti politik di dalam negeri, karena nanti pemilunya kan tahun 2024 ya. Kemudian nanti saya minta bantu pada Bapak Ibu yang sudah PPG kemarin, pembelajaran diferensiasi ini juga ada materinya begini ya. Nanti kalau Bapak Ibu yang kurang paham boleh bertanya kepada Bu Iin yang sudah lulus kemarin. Bapak Ibu, pembelajaran berdiferensiasi ini ada 3 diferensiasinya, ada konten, ada proses, ada produk. Kalau konten itu sesuai dengan aspek kebutuhan murid, mulai dari kesiapan belajar, minat, dan profil pelajar. Misalnya yang pertama, ketika kita memulai pembelajaran untuk CGP, Bapak Ibu harus melaksanakan itu. Kita buat kesepakatan kelas. Mungkin pada diseminasi dulu sudah saya terangkan dulu. Kesepakatan kelas itu Bapak Ibu, kita membuat peraturan, tetapi siswa yang kita minta peraturannya seperti apa. Misalnya kita selama belajar tidak boleh meribut. Kemudian apa lagi? Tidak boleh terlambat. Terus apa lagi? Harus konsentrasi. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Itu kan sudah kita susun. Nanti kita jadikan keyakinan kelas Bapak Ibu. Jadi setelah ada larangan, kemudian kepatuhan, nanti kita jadikan nilai keyakinan. Nilai keyakinan itu hanya bersifat universal. Misalnya dilarang meribut, kita jadikan tertib gitu. Jadi tidak ada nanti sejenis hukuman, karena penghukum itu pada diseminasi dulu kalau bisa dihindari, dijadikan sebagai pemantau atau manajer. Kalau manajer itu kita menjadikan anak itu mendapatkan keyakinan sendiri, dia kesadaran sendiri. Tapi kalau seandainya hal-hal yang fatal, mungkin kita memakai juga kita sebagai penghukum atau pemantau. Bapak Ibu, setelah kesepakatan kelas, keyakinan kelas, kita mulai untuk melihat kebutuhan murid ini Bapak Ibu. Kita boleh melakukan pretest dalam kognitif atau meminta tolong kepada guru BK untuk melihat minat bakat dari anak yang akan kita ajar itu kita sesuaikan dengan materi yang akan kita berikan. Cuman mungkin waktunya sangat banyak waktunya ya. Jadi cukup kita tanya saja pada anak-anak kita itu. Sesuai dengan materi yang akan kita ajarkan, anak-anak, kita seperti apa yang akan kita buat metodenya? Apakah diskusi atau ceramah, diskusi, terus anak-anak itu lebih giat mencari bahan-bahan materinya di internet. Itu kita berikan pilihan-pilihan sesuai dengan kebutuhan murid itu. Nah, jadi sebelum kita mulai mengajar, kalau bisa dilakukan observasi atau kita mengelompok-kelompokkan anak itu minatnya di mana. Jadi secara garis besar ada 3. Ada audio, berarti anak itu mungkin lebih enak mendengar. Ada visual, mungkin anak itu lebih enak melihat berupa video YouTube atau buku. Atau kinestetik, gerakan-gerakan. Misalnya dia lebih suka menari, lebih suka menggambar dan segala macam itu minimal itu kita kelompokkan anak itu. Sehingga nanti ketika kita akan memberikan pembelajaran, kita serahkan kepada anak itu cara mana yang sesuai dengan minat anak tersebut dan kebutuhannya. Bapak Ibu, itu minat. Untuk kesiapan belajar itu kita lihat juga apa yang tersedia di sekolah Ibu.
apakah perpustakaan memadai? Misalnya ketika anak itu suka membaca, boleh mereka itu mencari bahan di perpustakaan. Nah, misalnya kelompok 1 ada 4 orang, materinya apa, terus dia boleh selama 20 menit mencari bahan itu sebelum dia berikan kepada kita. Itu kesiapan belajar. Terus apakah kita punya fokus atau cukup kita share lewat grup saja seperti tadi yang saya share tadi? Boleh seperti itu. Kemudian untuk profil belajar, nah inilah Bapak Ibu, mungkin ini yang banyak tantangannya. Yang pertama, anak-anak kita itu mungkin rata-rata seperti apa yang katakan oleh Bu Lis pada waktu rapat dulu, itu ekonominya mungkin menengah ke bawah ya. Kalau kita pakai HP mungkin data tidak ada dan segala macam itu. Nah itu harus kita perhatikan juga. Jadi profil pelajar itu harus kita lihat ada enggak yang kita sediakan, apakah buku, kemudian mereka itu punya HP, punya data dan segala macam itu. Jadi itu yang kita perhatikan supaya kita melihat mengelompokkan anak-anak itu mana yang sesuai dengan kebutuhannya. Jadi nanti Bapak Ibu tidak harus semua ya, tidak harus sama semuanya. Ketika buat latihan harus seperti ini. Sekarang itu tidak seperti itu Bapak Ibu. Boleh mereka buat latihan berupa video, berupa gambar, berupa role playing, dan itu boleh dijadikan sebagai diferensiasi sesuai dengan minatnya. Kemudian diferensi proses Bapak Ibu itu mulai dari awal. Kita kan 90 menit. Kita atur jadwal itu bagaimana perubahannya. Misalnya pertama, kita persilakan anak itu melihat YouTube, melihat searching di Google, kemudian melihat buku dan sumber lainnya. Itu yang pertama. Kemudian kita persilakan anak itu seperti apa pembelajarannya. Apakah misalnya dalam bentuk ceramah tambah diskusi, atau anak itu kita suruh membuat laporan, setelah itu dia mengungkapkan satu per orang atau per kelompok juga boleh. Pokoknya mulai dari proses awal itu Bapak Ibu sampai proses terakhir itu tidak hanya satu saja, boleh berjenjang. Dari pertama terus berubah lagi metodenya, terus berubah lagi. Mungkin memang agak ramainya juga. Misalnya boleh membuat jawabannya di kertas terus dikumpulkan, nanti setelah itu baru dia presentasikan. Nah, jadi itulah kurikulum Merdeka sekarang itu, walaupun kita masih belum ke-13, tapi sudah boleh melakukan pembelajaran diferensiasi dan harus, mau tidak mau, karena itu adalah program pemerintah Pak Ibu ya. Kemudian diferensi produk sama dengan tadi, latihan tagihan. Produk itu kan hasil siswa ya. Tagihan yang kita minta kepada anak itu tidak harus berupa latihan yang dibuat. Misalnya dibuat pertanyaan terus dijawab oleh anak, dia buku latihan, tidak harus seperti itu lagi sekarang. Boleh anak itu melaporkan dengan video dia per orang, dia berkelompok, boleh melalui sketsa gambar atau karikatur. Nah nanti penilaiannya itu harus sesuai dengan capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran. Misalnya kalau karikatur dibuatnya gambar dia, terus dibuat keterangannya, itu adalah kata-katanya, dia menerangkan seperti itu. Nah, kalau video mungkin di Bogani 12 busana ini sudah saya praktekkan dulu. Jadi anak-anak itu berkelompok melaporkan materi itu, terus boleh dibuat berbentuk YouTube, atau kalau di TKJ saya suruh dia menyimpan di Google Drive, kemudian linknya itu diserahkan di grup WA. Nah, sehingga nanti saya ketika menilai itu sudah ada nama-nama kelompoknya. Nah, jadi itu sekarang Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu diminta untuk lebih kreatif dalam pembelajaran sekarang ini. Kalau anak-anak kita itu sedang belajar, misalnya kita suruh di luar, ya apa-apa. Cuma harus kita pantau Bapak Ibu. Nah, seperti itu. Oke Bapak Ibu, ini pengertiannya. Pembelajaran berefisiensi adalah usaha menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu, di mana pembelajaran ini tujuannya untuk mengarahkan siswa sesuai dengan minat, tingkat kesiapan dan profil belajar yang berbeda-beda. Jadi
Kalau menurut filsafat Ki Hajar Dewantara, anak itu pembelajarannya disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berarti anak itu sudah punya sebenarnya minat, bakat yang sudah terpendam di sana. Kita tinggal memeliharanya, menuntun supaya berkembang bakat dan minatnya itu. Nah, kodrat zaman tentu disesuaikan dengan zaman sekarang, kita tetap sebagai penuntun. Nah, jadi pembelajaran diferensiasi ini diserahkan kepada kebutuhan mereka, minat mereka. Kemudian kita lihat ciri-cirinya, karakteristiknya, nanti kontranya di bawah. Siswa menjadi pembelajarannya aktif, makanya saya tadi sudah katakan hampir sama dengan CBSA ya, terus KBK, terus KTSP. Jadi berpusat pada murid, bukan berpusat pada guru. Kemudian pembelajar berfokus pada konsep dan prinsip pokok materi pembelajaran, evaluasi kesiapan dan perkembangan belajar, pengelompokan siswa secara fleksibel. Jadi anak-anak itu diserahkan kepada minatnya apa, terus berbentuk apa, dia membuat produk atau dalam proses pembelajarannya. Nah, untuk contoh yang kontra seperti di sini, tidak memaksakan gaya belajar. Kalau kita kan kadang-kadang harus seperti ini, buatlah latihan, dibuat tanda panjang. Jadi seolah-olah kita paksakan atau disuruh menulis di depan. Mungkin itu sudah tidak zamannya lagi Pak Ibu ya, terutama rekan-rekan guru yang sudah sertifikasi, yang sudah PPG, harus kita laksanakan pembelajaran-pembelajaran yang sudah kita pelajari di PPG itu Pak Ibu. Terus memberikan tingkat kesulitan soal yang berbeda pada setiap siswa, ini juga kontra, memberikan produk yang harus sama, ini yang tidak boleh tadi ya. Jadi disesuaikan saja dengan minatnya Pak Ibu. Terus karena waktunya hanya 10 menit ya. Nah ini contohnya Pak Ibu ya. Kebutuhan belajar yang dipenuhi guru, menjelaskan tujuan sudah, merespon kebutuhan belajar dengan menggunakan slide. Berarti harus kita siapkan, kalau anak itu ingin PowerPoint, harus kita siapkan dulu. Tapi kalau tidak, mungkin lewat WA seperti WA yang saya kirim tadi Pak Ibu juga boleh. Terus mengundang murid untuk belajar dengan memberikan dukungan melalui asesmen informal dan membantu siswa. Berarti ini diserahkan bentuknya kepada siswa itu sendiri. Manajemen kelas yang efektif menggunakan metode discover learning, berarti siswa tersebut mengungkapkan, menyusun pemahamannya, ya. Boleh menggunakan Google Map, WA Group dan segala macam. Ini kita link aja Pak Ibu ya, sudah dengan tadi. Nah, kesiapan belajar siswa sudah kita terangkan juga tadi Pak Ibu ya. Minat murid sudah juga, profil pelajar murid. Nah, jadi ini tadi ya. Jadi kalau ada murid itu yang suka visual, itu berarti dia mendengar aja. Boleh dia melaporkan tugas itu melalui rekaman. Nanti rekaman itu dikirim ke grup atau disimpan di drive. Nanti linknya itu dikirim ke grup. Ini khusus untuk TKJ dan multimedia ya. Tapi kemarin itu kelas akuntansi juga bisa dengan drive itu. Kalau dia suka dengan kinestetik, boleh dia melalui gerakan, terus melalui gambar, ya Bapak Ibu. Jadi kita ada kebutuhan murid. Bapak Ibu, sebelum saya tutup, ada pertanyaan satu saja kalau enggak mungkin bisa ditanyakan pada Bu Iin yang sudah belajar mengenai diferensiasi yang Bu Iin ya. Oke Bapak Ibu, sekian, terima kasih. Nanti kalau komitenya sudah cair. Bapak Ibu, salam dan jangan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.